bagikan ini pada orang miskin. Aku tidak punya alasan lagi untuk memintamu terus di sini. Sejujurnya, aku masih ingin kau di sini. Hanya untuk beberapa hari saja. Sudahlah, kau tidak perlu bersedih. Setelah itu, Joda akan selamanya bersamamu. Semoga tidak ada yang berniat buruk padamu. Tuhan memberkatimu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Joda, ini adalah hadiah kecil dari saudaraku. Pakai terus di jarimu. Wajahmu bercahaya yang mulia. Kau tidak perlu memakai mahkota. Tanpa memakai mahkota pun, kau sudah membuktikan bahwa kau adalah seorang raja. Pada saat kau memujiku, aku mengerti kalau kau ingin sesuatu. Jadi katakan, apa yang kau mau? Aku di sini tidak untuk meminta apapun. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Aku membawa berita. Aku dengar, Farida, pelayanmu itu sedang hamil. Apa benar? Apa itu benar? Itu kabar yang bagus, Rukaya. Aku akan memiliki bayi. Dan aku akan menantikan bayi pertamaku yang akan lahir. Berikan sumbangan pada yang miskin. Siapkan pesta bagi orang-orang kelaparan. Mereka harus mengingat peristiwa ini, tidak melupakannya. Kau punya hak untuk bahagia. Tapi tidak secepat itu, Yang Mulia. Kehamilan Farida baru 3 bulan, Yang Mulia. Baru 3 bulan. Menyebarlah. Tiga bulan. Tapi aku tidak sedang di Agra saat itu, Rukaya. Syukurlah, kau tidak dibutakan oleh kebahagiaanmu sendiri. Kau tidak sedang di Agra selama 4 bulan terakhir ini. Dan sekarang saatnya kau harus tahu, Yang Mulia. Siapa yang memanfaatkan keadaan ini saat kau tidak ada. Tapi dia berkata padaku bahwa dia adalah perawan. Banyak yang menjadi raja, tapi untuk terus menjadi raja, seseorang harus membuka matanya lebar-lebar. Dan sekarang saatnya kau harus membuat keputusan. Apa kau akan menghadiahi ketidaksetiaan Farida atau menghukumnya? Semua itu ada dalam keputusanmu.
Maafkan aku, Joda. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Salam yang mulia, apakah kau memanggilku? Iya, Farida. Aku baru teringat bahwa aku memiliki momen yang indah bersamamu. Selamat, Farida. Baik kau memberitahuku atau tidak. Tapi yang mulia mendapat kabar bahwa kau akan melahirkan penerus mahkota kerajaan ini. Terima kasih yang mulia. Sebenarnya aku baru saja ingin memberitahumu tentang kehamilanku. Aku sungguh kecewa. Kau tidak membagi kabar bahagia ini bersamaku. Kita harus merayakannya. Bagaimana, Rukaya? Aku setuju. Benarkah? Kau sungguh baik hati yang mulia. Katakan dengan jujur siapa ayah bayi ini. Kalau tidak, bayi ini tidak akan pernah lahir. Katakan siapa ayah bayi ini. Katakan. Jawab pertanyaanku. Bahadur Khan. Farida, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apapun padamu. Cinta kita akan melindungi kita. Cinta. Apa kau sungguh berpikir cinta akan melindungi kalian? Cinta adalah perasaan yang tidak nyata. Jatuh cinta adalah hal yang bodoh. Katakan padaku, Rukaya. Hukuman apa yang pantas bagi perbuatan ini? Mereka telah melakukan beberapa kejahatan. Pertama, mereka melanggar perintah dari raja. Lalu yang kedua, mereka telah mengkhianati raja. Ketiga, mereka melanggar peraturan untuk selir. Keempat, mereka menganggap bayi haram mereka sebagai penerus kerajaan ini. Hanya kematianlah yang pantas. Yang mulia, kau boleh menghukumku kalau kau mau. Tapi aku mohon ampuni dia. Luar biasa. Seseorang yang bersedia mati demi cintanya. Tunggu. Yang mulia, aku mohon ampunilah Farida. Aku yang harus disalahkan. Bunuh saja aku yang mulia. Jadi kalian berdua saling mencintai satu sama lain. Mereka berdua ingin mati bersama-sama. Rukaya, katakan siapa dulu yang harus mati di antara mereka? Mereka berdua harus mati. Kurasa mereka seharusnya dibunuh bersamaan saja. Itu hukuman yang pantas bagi mereka. Ini yang membuatmu berbeda dari yang lainnya. Kau selalu membantuku menyelesaikan masalah. Jala. Ibu, Apa yang kau lakukan, nak?
Aku akan menghukum atas perbuatan mereka. Dan ibu tidak tahu masalah ini. Aku tahu mereka saling mencintai satu sama lain. Saat ku dengar kau ada di sini, aku datang untuk mencegahmu. Kau akan melakukan sesuatu yang ditentang oleh agama kita. Ibu, Farida telah mengkhianati aku. Dia mencoba mengajukan anak haramnya sebagai penerus kerajaan. Jadi aku harus memutuskan ini. Keputusanmu tidak lebih penting dari agama kita, Jalal. Dalam agama kita, tidak diperbolehkan membunuh wanita yang sedang hamil. Itu dosa besar. Kalau seorang wanita hamil mengutukmu, kau tidak akan dikaruniai anak selamanya. Jangan menzalimi dirinya, nak. Ampunilah mereka. Jika tidak demi cinta mereka, maka lakukanlah demi dirimu sendiri. Maafkan aku, Joda. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Aku mengampuni mereka karena permintaanmu. Kalau tidak, maka mereka yang telah mengkhianati Jalal tidak berhak untuk hidup. Pergilah dari tempat ini sejauh mungkin. Jika aku melihat kalian di daerah kerajaanku setelah matahari terbit, tidak akan ada yang bisa menolongmu dariku. Tidak juga ibuku. Bebaskan mereka dan tinggalkan mereka di luar istana. Yang mulia, aku akan berdoa pada Allah. Semoga Dia menganugerahkanmu perasaan cinta. Semoga kau bertemu seseorang yang akan mencintaimu melebihi hidupnya sendiri. Jadi kau akan bersedia mengorbankan nyawamu untuknya. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan. Cinta adalah perasaan yang tidak berguna. Jika kau sedang jatuh cinta, kau akan menyukai semuanya. Cinta adalah karunia Tuhan. Cinta memberimu penderitaan yang hebat. Andai saja ibuku tidak ada di sini, kau sudah mati di tanganku sekarang ini. Satu momen saja bersama orang yang kau cintai, itu lebih baik dari seluruh hidupmu. Cinta bisa membuat segalanya mungkin. Orang menjadi penakut karena cinta. Cinta membuat hidupmu lengkap. Perasaan cinta telah benar-benar merusak hidupmu. Jala, aku tahu kau merasa kesepian. Itulah sebabnya kau tidak percaya pada yang namanya cinta. Kau ingin membuktikan bahwa cinta itu tidak ada. Tapi cinta itu nyata. Kau akan menyadari perasaan itu hanya saat kau jatuh cinta. Kalau kau tidak jatuh cinta, kau tidak akan mempunyai anak. Kau salah, Ibu. Seseorang tidak perlu jatuh cinta untuk mempunyai anak. Sebelum mempunyai anak, dua orang harus menjadi satu. Dan dua orang bisa jadi satu kalau mereka jatuh cinta. Kau pasti akan menerima hal ini cepat ataupun lambat.
Katakan padaku, ada masalah apa yang membuatmu begitu khawatir saat ini? Apa kau setuju dengan pendapat ibu? Apa kau berpikir kalau aku tidak punya anak karena kita tidak saling mencintai? Apa yang kau bicarakan, Yang Mulia? Kau jawab saja pertanyaanku. Apa benar kita tidak punya anak karena kita tidak mencintai? Kurasa kau mulai percaya dengan perasaan cinta. Jangan katakan omong kosong padaku. Kau sudah sangat mengenal diriku. Kau tahu aku tidak percaya dengan cinta. Orang percaya pada cinta saat mereka tidak percaya diri mereka. Aku hanya memikirkan ucapan ibu. Banyak hal aneh terjadi padaku beberapa hari belakangan ini. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Pertama, Kan Baba melanggar perintahku. Dia berbalik melawanku. Lalu Farida yang mengkhianatiku. Jangan biarkan masalah itu mengganggumu. Aku tahu bagaimana merubah suasana hatimu. Kau sudah lama sekali tidak pergi berburu, bukan, Yang Mulia? Jika kau izinkan, apa kita bisa pergi besok? Bagaimana pendapatku, Yang Mulia? Apa bisa diterima? Maafkan aku, Joda. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Bubar. Salamku untuk Perdana Menteri. Kau berusaha meracuni pikiran Jalal terhadapku. Kau sungguh aneh, Tuan Khan. Kau bersikap seperti itu seolah-olah kau adalah ayah Jalal. Aku membesarkannya seperti anakku. Iya benar, tapi demi keuntunganmu sendiri. Dan kau memanfaatkan dia untuk memperkokoh posisimu. Kau tidak pernah menceritakan masalahmu di masa lalu. Tapi sekarang Jalal sudah tidak mau lagi mendengarkan. Kau mendekati selirmu. Apa? Aku tidak mengerti apa niatmu. Aku tahu kau mau putramu Adam Khan menggantikan tempatku. Untuk mewujudkan impianmu. Kau mencoba menghancurkan reputasiku. Kau tahu benar bahwa dia sama sekali tidak berhak menggantikan posisiku. Apa kau sungguh peduli dengan Jalal? Aku sungguh peduli dengan Jalal. Karena aku adalah pengasuh Jalal. Tapi ingat, akulah yang melahirkan Adam Khan. Sudah sewajarnya aku memikirkan masa depannya. Kau menggunakan Adam Khan sebagai alasan permainan kotormu dalam urusan politik. Iya. Dan aku memang ingin memiliki kekuasaan yang kau miliki sekarang. Tidak mudah mengatur segala tugas yang muncul dari posisi Perdana Menteri. Jangankan sehari. Anakmu yang tidak berguna itu bahkan tidak pantas menyandang posisi ini meski sedetik pun. Cukup, Bayram Khan. Aku tidak suka mendengar sedikit pun perkataan buruk tentang anakku. Anakmu akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan dia akan menghancurkanmu juga. Satu hal lagi, sejauh ini mengenai penggantian posisiku, kau tidak akan berhasil melakukannya. Tapi aku berjanji padamu, aku akan membuat hidupmu sengsara.
Aku akan pastikan kau pergi ke Mekah. Maham Angga. Kau menggali kuburanmu sendiri. Tuan Khan, kau sudah menunjukkan padaku cara menyingkirkanmu. Jalal dan Joda memiliki ideologi, daerah, latar belakang, dan cara dibesarkan yang berbeda. Tapi jalan hidup mereka dipertemukan di hari ini. Sekali lagi, mereka akan saling berhadapan. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa mereka bisa saja berjauhan, tapi juga sangat dekat satu sama lain. Akbar dan Rukaya akan pergi ke Mathura untuk berburu. Joda akan ke Mathura untuk merayakan perayaan Yama Dwitya dan berdoa demi kesejahteraan saudaranya. Tunggu. Tolong hentikan tandu ini. Kenapa kau hentikan tandu itu? Tuan Putri yang memerintahkan itu. Ada apa, Joda? Kakak, aku harus membeli beberapa kebutuhan. Seorang gadis memang tidak bisa lewat pasar tanpa membeli sesuatu. Aku harus akui sesuatu, kau sering membeli barang, tapi kau tidak pernah lelah. Kakak, tolong biarkan aku sendiri. Aku akan segera kembali. Baiklah, kami akan pasang tenda. Tapi cepat kembali ya. Iya, baiklah. Beberapa prajurit dan pelayan akan menemanimu, Joda. Baiklah. Berapa harga kain ini? 75 koin. 75 koin? Apa yang bagus dari kain itu? Itu terlalu mahal. Kain ini seharusnya harganya tidak lebih dari 20 koin. Biarkan saja, kita akan beli dari toko lain. Ayo Putri Joda. Kalau kau tidak bisa bayar, kenapa kau datangi pasar ini? Seorang putri Mughal akan membelinya tanpa menanyai harganya. Apa yang kau katakan? Hanya orang Mughal yang bisa menghargai karyaku. Karena Ratu Mughal akan terlihat cantik dengan memakai kain ini. Jadi berapa harga yang kau mau? 75 koin emas, tapi sekarang 150 koin emas. Apa? Itu tidak adil. Moti. Ini. Kuberikan 150 koin emas. Wah, ini baru seorang putri. Kain yang kubeli ini akan lebih cocok untuk Moti, melebihi seorang putri Mughal. Wanita Rajput tidak akan kalah dengan para putri Mughal, kau ingat itu. Jangan pernah lupakan hal itu, mengerti?
Siapa perempuan sombong itu yang merendahkan wanita Mughal? Dia wanita dari Rajput. Yang mulia sudah siap berburu. Maafkan aku, Joda. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Ayo cepat, Joda. Kakakmu pasti bisa marah sekali. Kita membuang banyak waktu membeli kain. Moti! Ayo Moti, bangun. Bangun, ayo. Joda, kenapa kamu tertawakanku? Tidak, Moti. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi, coba lihat kain seharga 150 koin emas ini. Sekarang dilumuri lumpur. Jadi kau mengkhawatirkan kain ini, bukan aku. Aduh, jangan begitu, Moti. Coba lihat itu ada kolam. Ayo cepat ke sana, cuci mukamu dan kain ini supaya bersih ya. Ayo sana cepat. Oh, kelinci itu lucu sekali. Kalian tunggu di sini ya. Aku akan segera kembali. Tapi Putri, Pangeran Baguan sudah meminta kita. Kakak kan tidak di sini, jadi dengarkan aku ya. Kalian tunggu sini. Angin telah berubah, cuacanya juga akan berubah. Tapi nasib rusa ini tidak akan berubah. Dia ditakdirkan untuk mati di tanganku. Konsentrasilah pada sasaranmu. Kalau kau tidak bisa mengenai sasarannya, rusa itu tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk dia lolos. Tapi tidak akan semudah itu. Ada sesuatu, Rukaya. Cobalah rasakan. Ada sesuatu yang berbeda di udaranya. Jangan coba mengalihkan perhatianku, Yang Mulia. Aku tidak boleh melewatkan bidikanku ini. Dewa Krishna, dia akan membidik rusa itu. Kumohon tolong aku. Sebelumnya saat aku membidik, aku takut kau terlihat ragu. Tapi itu hanya sesaat saja, Yang Mulia. Dan aku merasa itu tidak akan terjadi. Jangan mulai lagi.
Aku telah membunuh banyak orang di medan perang. Seekor rusa tidak ada artinya. Kau tidak mengenainya. Bagaimana itu mungkin? Aku bisa membunuh rusa itu saat dia berlari. Bagaimana aku tidak bisa mengenainya? Aku sudah bilang ada sesuatu yang berbeda di sini. Kau telah membidiknya, tapi ada orang yang berniat lain. Maafkan aku, Joda. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Kau bukannya tidak mengenai sasarannya. Ada orang yang ingin mengalihkan perhatianmu. Binatang akan lari dari api, dan ada orang yang menyalakan api untuk mengusir rusa itu. Siapa yang berani melakukan itu padaku? Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku melihatnya. Kurasa dia ingin menyelamatkan rusa itu, sementara kau ingin membunuhnya. Dia menang. Dia tidak menang. Dasar pengecut. Kalau aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Kurasa kita akan dapat kesempatan lagi untuk berburu. Siapa yang sedang kau tunggu, Joda? Kau tidak perlu menunggu sejamal, dia tidak akan datang. Untuk apa membuang-buang waktumu? Dia telah melakukan kejahatan. Dia tidak setia pada kerajaannya. Bagaimana bisa dia setia pada adiknya? Ayo, kita mulai berdoa.
Ini kesempatan kita. Mereka tidak bersenjata. Pasukan Amer sudah membunuh leluhur kita. Kita jangan ampuni mereka. Kepung mereka! Kakak! Kakak! Cepat tinggalkan aku, jaga Jodah. Baik, saudaraku. Itu Sujama. Aku senang akhirnya kau datang. Aku yakin kau pasti datang. Aku percaya padamu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kau sudah mendoakan kakakmu. Kau seperti adikku. Tentu aku akan datang. Lalu bagaimana kabarmu, adikku? Aku dengar paman telah mengatur pernikahanmu. Apa kau masih ingat? Kau selalu berkata akan menemukan pendamping untukku. Kau berjanji padaku. Aku ingin melakukan itu. Tapi takdir berkata lain. Jangankan menemukan pendamping. Mungkin aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan datang ke pernikahanmu. Aku pasti akan ikut merayakan pernikahanmu. Ini tempat yang berbahaya, Jodah. Kita harus segera pergi. Kalau ada Sujamal bersama kita, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Kau sangat menyayanginya. Tapi dia datang tanpa membawa hadiah. Hari ini memang tidak ada hadiah yang lebih baik bagi seorang wanita daripada menyelamatkan nyawa kakaknya. Kau melakukan itu untuk Jodah, bukan kita. Kalau kita bertemu dalam pertempuran, aku tidak akan mengampunimu. Kita pasti akan berperang. Dan aku akan melawan demi hakku atas Amer. Tapi sayang, Jodah tidak di sana untuk bisa melindungimu. Kau bukan saudara kami. Kami tidak ada hubungannya dengan seorang pengkhianat. Kau mengkhianatiku. Kau telah merampas hakku. Sekarang bersiaplah untuk menerima balasannya. Jodah, maafkan aku, Jodah. Aku ingin kau berjanji padaku. Kau ingin aku berjanji apa? Ketika kami para bersaudara berperang, kau tidak boleh ada di sini. Ayo, sekarang kita mulai ritualnya. Kalian semua silakan ikuti aku ya. Suatu saat nanti, kita akan bertemu di medan perang.
Bersiaplah, aku akan segera kembali untuk mengambil hakku darimu. Dewi Yamuna, kau adalah saudari Dewa Yama. Aku mohon lindungilah kakakku Sujama.